Saudara-saudara mahasiswa Unpari, sebagaimana Bapak janjikan bahwa selain kredit investasi company financing, ada juga yang disebut dengan kredit investasi project financing. Pada saat ini, Bapak akan membahas mengenai kredit investasi project financing. Apa itu kredit investasi project financing? Kredit investasi project financing adalah pembiayaan kepada sebuah proyek yang pembayarannya bersumber dari kemampuan proyek tersebut dalam menghasilkan cash flow. Sumber pelunasan utang sepenuhnya tergantung dari kemampuan cash flow proyek tersebut. Dilihat dari sisi risiko, kredit investasi project financing jelas berbeda dengan kredit investasi company financing, di mana untuk kredit investasi company financing, sumber pembayaran utangnya sudah ada, yaitu dari usaha yang telah ada sebelumnya. Sementara, untuk kredit investasi project financing, sumber pembayarannya berasal dari proyek yang dibiayai. Lalu bagaimana cara menganalisis kelayakan dari kredit investasi project financing tersebut? Di dalam kredit project financing, bank sebagai kreditor harus melakukan analisis keuangan dan kelayakan investasi berdasarkan investment kriteria. Dalam project financing, sering debitur dalam proyek harus bersumber dari penambahan equity. Karena sumber pembayaran utang atau kredit berasal dari proyek yang dibiayai, maka kredit investasi project financing, bank sebagai kreditur harus melakukan analisis keuangan dan kelayakan investasi berdasarkan investment kriteria. Jadi, analisis investment kriteria pada kredit investasi project financing bukan opsi, namun suatu keharusan. Kemudian, seperti apakah analisis investment kriteria itu? Investment criteria analysis adalah suatu analisis kelayakan investasi yang didasarkan kepada formulasi net present value atau NPV, benefit cost ratio atau BC ratio, internal rate of return atau IRR, dan payback period. Nah, mari kita bahas satu persatu. Menurut Dr. Sobar Sakosasi, net present value merupakan sebuah kelebihan present value dari cash inflow yang dihasilkan oleh sebuah proyek atas sejumlah investasi awal. Adapun formulasi matematikanya adalah NPV, ini adalah NPV sama dengan cash inflow selama proyek dibagi dengan discount rate, ya, dikurangi dengan investasi awal. Investasi awal sama dengan total project cost atau initial cash flow atau present value dari total project cost jika investasi perusahaan harus dikeluarkan secara berulang. Menurut rumus NPV, ya, proyek dinyatakan layak jika pada tingkat discount rate yang relevan atau dipersyaratkan, proyek tersebut memberikan NPV positif. Kemudian, discount rate adalah tingkat keuntungan atau pengembalian bebas risiko yang berlaku pada suatu investasi, ditambah dengan risk premium atau extra return yang dianggap cukup untuk mengkonversi tingkat risiko yang melekat pada proyek yang bersangkutan, atau yang kita hadapi karena mengambil proyek tersebut. Umumnya, discount rate ini nilainya sama dengan tingkat bunga pinjaman yang berlaku. Sebelum sampai kepada ilustrasi, Bapak akan lanjutkan dulu dengan formulasi yang lain. Yaitu yang kedua, benefit cost ratio.
Benefit cost ratio merupakan nilai sekarang atas seluruh arus kas di masa mendatang yang dihasilkan oleh suatu proyek dibagi dengan nilai investasi awal. Oleh karena itu, secara matematis diformulasikan benefit cost ratio sama dengan penjumlahan dari cash inflow yang telah didiskon rate dibagi dengan investasi awal. Benefit cost ratio ini merupakan nilai sekarang atas seluruh arus kas di masa mendatang yang dihasilkan oleh suatu proyek, atau dikatakan proceed, dibagi dengan nilai investasi awalnya, atau present value dari total project cost. Proyek tersebut dapat dinilai layak bila mana nilai benefit cost ratio-nya lebih besar daripada 1. Proceed, rumusnya adalah earning after tax ditambah dividen atau preferred ditambah biaya penjusutan ditambah biaya bunga ditambah biaya non-operasional dikurangi pendapatan non-operasional ditambah salvage value di akhir proyek, atau proceed sama dengan earning before interest and tax atau EBIT ditambah penjusutan dikurangi pajak ditambah salvage value untuk yang di akhir proyek. Perhitungan benefit cost ratio ini hampir sama dengan perhitungan net present value. Bedanya hanya sedikit saja, yaitu terletak pada notasi matematikanya, di mana notasi matematika pada net present value adalah pengurangan atau operasi pengurangan, sedangkan notasi matematika pada benefit cost ratio adalah per atau operasi pembagian. Net present value dihasilkan dari penjumlahan present value cash inflow dikurangi investasi awal, sedangkan benefit cost ratio berasal dari penjumlahan present value cash inflow dibagi dengan investasi awal. Selanjutnya, bagaimana dengan formulasi internal rate of return? Sebagai telah dijelaskan di awal bahwa internal rate of return adalah tingkat diskon rate yang memberikan net present value sama dengan 0, atau secara matematis diformulasikan seperti ini. Return atau diskon rate sama dengan penjumlahan cash inflow selama jangka waktu yang telah didiskon rate dikurangi dengan investasi awal sama dengan 0. Nah, investasi awal ini sama dengan total project cost atau sama dengan present value dari total project cost. Untuk mendapatkan nilai R sama dengan 0, R yang NPV-nya sama dengan 0, maka secara matematis harus dilakukan interpolasi. Nah, rumus interpolasinya adalah ini. IRR sama dengan RR kecil ditambah dalam kurung net present value RR dibagi total present value RR dikurangi total present value RT dikali dalam kurung RT dikurangi RR, di mana RR kecil adalah tingkat keuntungan yang ditetapkan, RT adalah tingkat keuntungan pada saat present value cash inflow dikurangi present value cash outflow sama dengan negatif. Ya. Kemudian total present value RR atau TPV RR adalah total present value pada saat diskon rate sebesar tingkat keuntungan yang dipersyaratkan. Sedangkan total present value RT adalah total present value pada saat diskon rate menghasilkan NPV negatif. Untuk mengetahui tingkat keuntungan pada saat present value cash inflow dikurangi present value cash outflow negatif, maka biasanya RR-nya dinaikkan menjadi 2 kali lipat dari RR yang dipersyaratkan. Karena biasanya tingkat keuntungan real itu tidak lebih dari 2 kali lipat tingkat keuntungan yang normal. Kalau ternyata setelah dilipat gandakan RR-nya masih tetap negatif, maka naikkan lagi saja RR-nya hingga net present value-nya menjadi negatif. Untuk lebih jelasnya, Bapak berikan ilustrasi sebagai berikut. Ilustrasinya adalah PT Adikarya sebagai salah satu perusahaan konstruksi BUMN ditawari tender untuk membuat gedung kantor pusat KPK atau kantor pemberantasan korupsi di Jakarta sesuai site plan. Gedung KPK tersebut dibangun dalam 12 lantai, apapun nilai kontrak sesuai SPK, exclude PPN sebesar 100 miliar.
dengan pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu termin pertama akhir tahun pertama sebesar 40 miliar, termin kedua dibayarkan akhir tahun kedua sebesar 30 miliar, termin ketiga dibayarkan akhir tahun ketiga sebesar 30 miliar. Ditanyakan, berdasarkan data dan informasi tersebut di atas, PT Adikarya mensyaratkan tingkat keuntungan sebesar 8%, atau jika PT Adikarya mensyaratkan tingkat keuntungan sebesar 8%, dan nilai investasi awal atau total project cost yang harus dikeluarkan untuk proyek tersebut sebesar 20 miliar, apakah proyek investasi pembangunan gedung KPK tersebut layak untuk diterima atau direalisasikan atau tidak? Buatkan analisis net present value, benefit cost ratio, dan IR-nya. Nah, di sampingnya terdapat laporan laba rugi proyeksi 3 tahun ke depan, ya, untuk perusahaan Adikarya. Ini seperti ini. Di dalam laporan laba rugi proyeksi pun sudah dimunculkan proceed-nya, ya, proceed-nya untuk 3 tahun ke depan. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tentang layak tidaknya investasi PT Adikarya pada proyek gedung KPK ini, maka terlebih dahulu kita harus melakukan analisis net present value, benefit cash ratio, dan internal rate of return. Sementara itu, untuk dapat melakukan analisis net present value, benefit cost ratio, dan internal rate of return, maka kita harus menghitung dan mengetahui minimal 3 informasi berikut. Yang pertama adalah proceed atau proyeksi penerimaan dalam 3 tahun periode akuntansi ke depan. Kedua adalah tingkat keuntungan yang bersyaratkan. Ya, tadi sudah dinyatakan 18%, ya, termasuk diskon rate-nya. Berapa diskon rate-nya untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian present value dari total project cost atau investasi awal. Tadi disebutkan sudah 20 miliar. Ya. Kita hitung ketiga informasi yang harus diketahui. Nah, ini untuk mengetahui proceed, nah, sebagaimana tadi dijelaskan, proceed itu rumusnya earning after tax, tambah dividen, ditambah biaya penyusutan, tambah biaya bunga, tambah biaya non-operasional, dikurangi pendapatan operasional, ditambah sell by value. Nah, ini tahun pertama proceed-nya 12 miliar 400 juta. Ini dilihat dari laporan laba rugi proyeksi. Ya, ini. Oh, ini. Maaf. Nah, ini 12 miliar 400. Kemudian tahun kedua 9 miliar 520, ya. Tahun ketiga proceed-nya 12 miliar 20 juta. Kemudian tingkat keuntungan yang dipersyaratkan di dalam soal sini ada itu 18%, ya, 18%. Kemudian diskon rate-nya rumusnya adalah 1 ditambah dengan R tambah R atau bunga per bulan, bunga efektif per bulan dipangkat dengan T, tahun. Ya. Ini ya. R-nya yang dimaksud di sini adalah R tahunan, ya, R tahunan. Ya, karena T-nya T tahunan ini. Ya. Jadi tinggal 1 ditambah 18% dipangkat tahun pertama ya dengan 1. Ya. Tahun kedua T-nya menjadi 2, tahun ketiga T-nya menjadi 3. Nah, hasilnya diskon rate-nya, diskon rate sebesar 8% ini untuk tahun pertama menghasilkan 1,18, tahun kedua 1,3924, tahun ketiga adalah 1,643032. Ya, perhitungan ini 1 ditambah 8% dipangkat T. T-nya adalah tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, present value dari total project cost ini di dalam soal ini disebutkan udah 20 miliar ini, ya. Miliar. Nah, tinggal kita jawab sekarang. Nah, jawab. Setelah diketahui ketiga informasi itu, maka tinggal kita masukkan ke rumus net present value. Ya. Rumusnya ini, net present value, ya. Ini net present value-nya. Nah, kita hitung present value tahun pertama. Nah, tahun pertama proceed-nya 12 miliar 400 juta. Diskon rate-nya 1,18. Maka present value tahun pertama ya sebesar 10 miliar 508 juta lebih. Kemudian tahun kedua proceed-nya 9 miliar 520 juta. Diskon rate-nya 1,3924 ya untuk tahun kedua dengan tingkat diskon rate 18%. Maka nilai 9 miliar 520 itu present value-nya itu hanya
6.837 juta lebih. Sekian. Ya. Kemudian tahun ketiga, kita akan menerima menerima cash flow sebesar 12.020 juta. Nah, diskon rate-nya untuk tahun ketiga adalah 1,643032. Sehingga yang 12 miliar ini, kalau di present value-kan, hanya 7,7 miliar 315 juta sekian-sekian. Sehingga total present value ini dijumlahkan 10 miliar lebih, ditambah 6 miliar lebih, ditambah 7 miliar lebih, ya, maka total present value cash inflow-nya sebesar 24.661 juta sekian-sekian. Nah, untuk mendapatkan net present value, maka total present value cash inflow ini dikurangkan dengan investasi awal atau total present value cash outflow di soal 20 miliar. Maka net present value-nya adalah tinggal dikurangkan aja. Total present value cash inflow sebesar 24.661 juta lebih dikurangi dengan investasi awal sebesar 20 miliar. Maka terdapat positif 4.661 juta sekian-sekian. Sekarang hitung benefit cost ratio. Rumusnya adalah penjumlahan dari cash inflow yang telah didiskonted ya, dibagi dengan investasi awal. Nah, penjumlahan dari cash inflow yang telah didiskonted tadi sudah ada nilainya, yaitu sebesar dari total present value cash inflow 24, sini ambilnya dari sini ya. Ambilnya dari sini. 24.661 juta sekian-sekian. Nah, dibagi investasi awal sebesar 20 miliar sama dengan 1,2331. Terus bagaimana dengan IRR? Nah, IRR ini adalah formulasi untuk menghitung tingkat discount rate yang memberikan net present value itu sama dengan 0. Nah, formulasi matematikasnya seperti ini. Ya, discount rate, ya, di mana cash inflow setelah di discount rate dikurangi dengan investasi awal sama dengan 0. Nah, untuk mencari discount rate-nya ini, digunakanlah formulasi matematika yang dinamakan dengan interpolasi. Nah, rumusnya ini interpolasi. IRR sama dengan RR kecil ditambah dalam kurung NVVRR dibagi dengan TVVRR dikurangi TVVRT dikali dalam kurung RT dikurangi RR. Nah, kita ketahui RR-nya. Ya. Rate of return-nya atau tingkat keuntungan yang dipersyaratkannya di soal 18% ditambah dengan net present value pada saat RR-nya sama dengan 18%. Di perhitungan yang lalu, ini sebesar, ya, net present value-nya sebesar 4.661 juta sekian-sekian. Ya, dengan tingkat discount rate sesuai dengan yang dipersyaratkan, yaitu 18%. Nah, dibagi 24.661, itu adalah total present value pada tingkat keuntungan yang dipersyaratkan. Ya, ini pun lihat di jawabannya sebelumnya. Sini 24 ya. 24 nih. Total present value of cash inflow pada tingkat keuntungan yang dipersyaratkan 24.661 juta sekian-sekian. Nah, yang 19.043 juta sekian-sekiannya dari mana? Ini dari ya total present value ya pada tingkat keuntungan 2 kali lipat daripada tingkat keuntungan yang dipersyaratkan. Tingkat keuntungan yang dipersyaratkan 8%, 2 kali lipatnya 36%. Nah, diperoleh 19. Karena pada saat 36% ini ya net present value-nya menjadi negatif. Nah, sini sekarang negatifkan ya. Kemudian dikali dengan discount rate ketika NPV-nya negatif sebesar 36% dikurangi diskon rate yang dipersyaratkan atau tingkat keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 8%.
Maka hasilnya adalah 8% ditambah 14,93% sama dengan 32,93%. Jadi pada tingkat diskon rate atau keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 32,93%, maka NPP-nya sama dengan 0. Net present value-nya sama dengan 0. Nah, kesimpulannya adalah karena NPP dari proyek gedung KPK ini positif, kemudian benefit cost ratio-nya lebih dari 1, serta IRR-nya lebih besar daripada tingkat keuntungan yang disyaratkan, IRR-nya tadi 32,93, lebih besar daripada tingkat keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 18%, maka proyek pembangunan gedung KPK di Jakarta layak untuk dibiayai. Itulah kesimpulannya. Nah, guna mempermudah pemahaman saudara-saudara untuk memahami analisis investment kriteria, ya, atau investment kriteria analisis ini, maka Bapak berikan latihan soal. Nah, latihan soal ini harus saudara jawab, ya, paling lambat Selasa minggu depan, dan harus Anda kirim melalui Google Classroom. Ya. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bahas, ya, melalui media Zoom. Ya, besok, insya Allah hari Rabu, ya, hari Rabu jam 9, jam 1 ya, jam 1 kita akan melakukan video conference dengan media Zoom Us, ya, zoom.us. Ya. Ya, selamat bekerja. Sampai jumpa.